Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita telah mempelajari materi rotasi. Saya berharap mudah-mudahan kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga bisa diterapkan dan dipergunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Anak-anakku, seperti biasa sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Video ini merupakan video terakhir dari materi yang kita pelajari di semester 1. Saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat memberi manfaat yang lebih selama masa pandemi dan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Dan besar harapan kita nanti berjumpa kembali di semester 2 dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada saat ini. Dan virus corona sudah berakhir. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang dilatasi atau pembesaran atau pengecilan bersama saya, Kuko Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian dilatasi, dan yang kedua, kalian dapat menentukan hasil dilatasi dengan titik pusat 0,0, dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil dilatasi dengan titik pusat A, B. Seperti video-video sebelumnya, khusus materi transformasi ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya dari ruangguru.com, masih dengan Kak Yosef namanya. Kalian akan Bapak ajak untuk mengikuti penjelasan Kak Yosef terkait dengan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Oke, langsung saja kita ke video yang pertama. Silakan Kak Yosef. Wah, gawat! Ada monster ujian menyerang kota. Aku harus bertindak cepat. Tenang Kak Yosef, aku punya senter pembesar. Ini dia, senter pembesar. Hai monster ujian, kamu tidak bisa lagi menakuti anak-anak. Karena aku akan melawanmu dengan kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Yeay, berhasil. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Bagaimana? Kak Yosef sudah cocok jadi superhero nggak? Tadi Kak Yosef menjadi besar karena senter pembesar yang dimiliki oleh si Didu. Nah, senter pembesar ini juga pernah Didu pakai untuk memperbesar pizza yang dia miliki. Dan dari situ, Didu belajar mengenai konsep dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah istilah untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Nah, pada video kali ini, materi dilatasi akan kita pelajari. Kita akan simak melalui kisah Didu dengan senter pembesarnya dalam belajar mengenai konsep dilatasi. Jadi nih, beberapa waktu yang lalu, Didu menggunakan senter pembesarnya untuk memperbesar pizza terakhir yang dia miliki. Sehingga ukurannya menjadi 3 kali lipat dari ukuran semula. Nah, kita anggap pusat senter ini sebagai titik O, titik pusat perbesarannya. Dan pizza kita misalkan segitiga dengan titik ujungnya titik A, B, C. Serta hasil dari pizza yang membesar adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Pizza membesar 3 kali lipat. Itu artinya ruas garis OA dikalikan 3 menghasilkan OA aksen. Atau bisa dikatakan OA aksen
dihasilkan dari 3 kali kelipatan ruas garis OA. Begitu juga dengan OB aksen dan OC aksen. Masing-masing merupakan hasil dari 3 kali kelipatan ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan jarak OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 3. Dalam hal ini, perbandingan ruas garis titik pusat ke titik bayangan dengan ruas garis titik pusat ke titik asal disebut sebagai faktor skala. Nah, dari situ, Didu belajar mengenai konsep dilatasi yang pembesaran. Tapi adik-adik, dilatasi itu bukan hanya tentang memperbesar suatu bangun, tapi juga memperkecil suatu bangun. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat sosok Om Jin yang harus memperkecil dirinya untuk kembali masuk ke lampu ajaibnya. Lampu ajaib akan memperkecil Om Jin menjadi 1/3 kali bentuk semula. Kita anggap ujung lampu ajaib sebagai titik O, yang merupakan titik pusat pengecilan. Berikutnya, kita berikan beberapa titik pada Om Jin sebagai titik A, B, dan C. Panjang ruas garis OA aksen merupakan 1/3 bagian dari panjang ruas garis OA. Atau OA merupakan 3 kali kelipatan ruas garis OA aksen. Begitupun juga dengan panjang ruas garis OB aksen dan OC aksen. Masing-masing panjangnya 1/3 bagian dari ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 1/3. Bisa disebut juga faktor skalanya adalah 1/3. Jadi teman-teman, dari kisah Didu dan Om Jin, kita bisa menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, memperbesar atau memperkecil suatu bangun bisa disebut sebagai dilatasi. Yang kedua, perbesaran K kali lipat itu bisa disebut sebagai faktor skala. Dan yang ketiga, untuk notasi dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K dapat dinotasikan seperti ini. Oke teman-teman, jadi ingat ya pengertian dari dilatasi. Bisa memperbesar atau memperkecil, tergantung dari faktor skalanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk memperbesar rasa cinta dalam mencari ilmu dan memperkecil sifat buruk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasannya. Jadi nilai K ada 2 anak-anak. Kalau K-nya lebih dari 1, maka yang terjadi adalah pembesaran. Sementara kalau K-nya kurang dari 1 atau pecahan, berarti yang terjadi adalah pengecilan. Nah, bagaimana kalau K-nya negatif? Kalau K-nya negatif, maka yang terjadi adalah kebalikan dari pembesaran atau pengecilan dengan arah yang berbalikan dari nilai K positifnya. Jadi berbalikan arah. Kita teruskan ke materi yang kedua, yaitu tentang dilatasi dengan titik pusat 0,0. Silakan Kak Yosef untuk menjelaskan. Ada Bejo. Ada Kak Yosef. Nggak usah diikutin juga kali, Jo. Hehehe. Kak Yosef, main tebak-tebakan yuk. Ayo, apa tebakannya? Jadi gini nih, itik apa yang jadi pusat perhatian, ayo. Itik apa ya? Itik artis. Salah. Jawabannya itik pusat. 0,0. Bejo pinter kan Kak Yosef? Itu mah titik pusat koordinat, bukan pusat perhatian. Yah, Bejo salah dong. Ngomongin soal titik, gimana kalau kita belajar untuk menentukan titik bayangan dari dilatasi dengan pusat 0,0? Hah?
Apaan tuh, Kak? Mau tahu? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan di awal tadi. Bagaimana ya cara menentukan bayangan titik yang didilatasikan dengan pusat 0,0? Ini dia Kak Yosef beri gambarnya. Terdapat titik P dengan koordinat A, B. Dan titik pusat O berada di koordinat 0,0. Untuk menentukan bayangan titiknya, coba kita hubungkan titik O dengan titik P menjadi ruas garis OP. Berikutnya, kita lihat unsur mendatar dan unsur tegak dari titik P. Jarak titik P terhadap sumbu Y adalah A satuan dan terhadap sumbu X sama dengan B satuan. Dari sini, terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan sisi miring sepanjang OP, alasnya sepanjang A, dan tinggi B. Seperti konsep perbesaran si pizza didu. Berarti, segitiga yang didilatasi ini akan mengalami perbesaran sebesar K. Jadi, panjang alasnya akan menjadi sepanjang K dikali A. Dan tingginya sepanjang K dikali B. Sehingga otomatis sisi miringnya akan sepanjang dari titik O menuju titik ini ya, titik P aksen. Jadi bisa kita tuliskan panjang OP aksen sama dengan K kali panjang OP. Dan di gambar ini terlihat ya, segitiga siku-sikunya membesar sebesar K, baik alas, tinggi, maupun sisi miringnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat unsur mendatar dan unsur tegak dari titik P aksen. Jarak titik P aksen terhadap sumbu Y adalah KA. Sementara terhadap sumbu Y adalah KB. Sehingga diperoleh koordinat titik P aksen yaitu KA, KB. Jadi, dilatasi titik P, A, B dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K menghasilkan titik P aksen dengan koordinat KA, KB. Atau bisa dinotasikan seperti berikut ini. Kita terapkan ke soal yuk teman-teman. Semisal ada titik P dengan koordinat 2,3. Didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4. Maka berapa bayangan titiknya ya? Yuk pertama-tama kita gambar pada bidang kartesius. Titik P dengan koordinat 2,3. Artinya berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Karena didilatasikan sebesar 4, itu artinya jarak P aksen terhadap sumbu Y akan menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Sementara jarak P aksen terhadap sumbu X akan menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga kita akan memperoleh titik P aksen dengan koordinat 8,12. Mau menggunakan rumus dari kesimpulan yang tadi juga boleh loh. Dengan hanya mengalihkan nilai koordinat X dan Y dengan faktor skalanya menjadi 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi titik P aksennya 8,12. Sekarang waktunya Kak Yosef beri soal ya teman-teman. Coba jawab pertanyaan berikut ini dengan cepat dan cermat. Berapakah bayangan titik Q dengan koordinat negatif 2,4 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3? Apakah jawabannya A 6, negatif 12 atau B negatif 6,12? Dan jawaban yang benar adalah jeng 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 B. Caranya mudah sekali nih teman-teman. Hanya dengan mengalihkan koordinat masing-masing
dengan faktor skalanya, yaitu 3. Jadi, tinggal 3 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 6, dan 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Jadi, koordinat bayangan titiknya adalah negatif 6,12. Oke teman-teman dan Bejo, jelaskan penjelasan dari kakak? Mantap deh pokoknya. Jadi udah tahu ya bagaimana cara untuk menentukan bayangan titik dari dilatasi dengan pusat 0,0. Ya jelas sudah tahu dong. Gimana caranya? Caranya ya tinggal buka aplikasi Ruang Guru aja yang ada Kak Yosefnya. Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasannya. Kita teruskan ke materi selanjutnya. Dilatasi dengan titik pusat A, B. Silakan Kak Yosef. Kali ini terdapat sebuah proyektor yang ditaruh di atas meja. Proyektor tersebut berfungsi untuk memperbesar benda yang ada di depannya. Dan saat cahaya proyektor dinyalakan, ternyata terdapat seekor nyamuk yang melintas dan terbang dengan posisi statis. Kira-kira bagaimana ya letak bayangan si nyamuk? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, apakah masih ingat rumus dari dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K? Kakak ingatkan lagi rumusnya ya, seperti di samping ini. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mendilatasikan titik bukan dengan pusat 0,0, melainkan dengan pusat A, B. Atau pada contoh tadi, yang merupakan pusat dilatasinya adalah proyektor yang ditaruh di atas meja. Agar lebih paham, kita gambarkan di bidang kartesius. Jadi, proyektor yang berada di atas meja kita anggap sebagai titik P dengan koordinat A, B. Dan posisi si nyamuk sebagai titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik asal ini akan didilatasikan sebesar K dengan pusat P, A, B. Kita bisa menarik ruas garis dari P ke A. Kemudian, kita lihat unsur mendatar dan unsur tegak dari titik A terhadap titik P. Unsur mendatarnya adalah X dikurangi A, dan unsur tegaknya adalah Y dikurangi B. Kalau kita perhatikan, maka akan terbentuk bangun segitiga siku-siku. Dengan panjang alasnya X dikurangi A. Dan tinggi segitiganya yaitu Y dikurangi B. Sementara sisi miringnya adalah PA. Karena didilatasi dengan faktor skala K, itu artinya alas segitiga akan menjadi sepanjang K kali lipat dari panjang alas semula X dikurangi A. Jadi panjangnya sekarang adalah K dikali X dikurangi A. Sementara itu, tinggi segitiganya akan menjadi sepanjang K kali lipat dari panjang tinggi semula Y kurangi B. Menjadi K dikali Y dikurangi B. Otomatis, sisi miring hasil dilatasinya bisa kita buat dari P menuju titik yang ini, titik A aksen. Jadi, panjang PA aksen sama dengan K dikali PA. Terlihat ya teman-teman, segitiganya mengalami pembesaran. Nah, dari situ kita bisa melihat unsur mendatar dari titik A aksen. Jarak titik A aksen terhadap sumbu Y adalah K dikali X dikurangi A ditambah A. Sementara unsur tegaknya, jarak titik A aksen terhadap sumbu X adalah K dikali Y dikurangi B ditambah B. Sehingga diperoleh titik koordinat A aksen yaitu K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B.
Teman-teman, kita dapat menuliskan dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor skala K dengan notasi seperti ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan titik A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan sebesar K dengan pusat A, B akan menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinat K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Coba kita simak contoh soalnya. Kita diminta menentukan bayangan titik A dengan koordinat 5,4 oleh dilatasi P 2,9,3. Kita pahami dulu maksud soalnya ya. Soal tersebut dilatasi P 2,9,3 artinya didilatasikan dengan pusat P 2,9 dan faktor skalanya 3. Sehingga bayangan dari titik A dengan koordinat 5,4 yang didilatasikan dengan pusat P 2,9 dan faktor skala 3 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 3 dikali 5 dikurangi 2 ditambah 2, 3 dikali 4 dikurangi 9 ditambah 9. Atau bisa kita hitung menjadi 3 dikali 3 ditambah 2, 3 dikali negatif 5 ditambah 9. Sama dengan 9 ditambah 2, negatif 15 ditambah 9. Atau hasil akhirnya menjadi 11, negatif 6. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 5,4 pada dilatasi tersebut adalah A aksen dengan koordinat 11, negatif 6. Sekarang waktunya untuk Kak Yosef memberikan soal. Manakah bayangan dari titik B dengan koordinat 6, negatif 5 yang didilatasikan oleh P 4,3,2? Apakah jawabannya A, negatif 13,8 atau B, 8, negatif 13? Dan jawaban yang benar adalah B. Jawabannya diperoleh dari rumus yang ini. Sehingga bayangannya menjadi 2 dikali 6 dikurangi 4 ditambah 4, 2 dikali negatif 5 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4, 2 dikali negatif 8 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 4, negatif 16 ditambah 3. Dan hasil akhirnya menjadi 8, negatif 13. Baik teman-teman, semoga penjelasan kakak tadi menambah pemahaman teman-teman mengenai konsep dilatasi dengan pusat A, B. Teman-teman jangan lupa untuk terus berlatih soal. Sampai jumpa! Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasannya. Bagaimana anak-anak? Dari 3 video tadi, mudah-mudahan bisa memahami semuanya. Seperti biasa, setelah menyaksikan video ini untuk melatih kemampuan kalian, silakan akses e-learning madrasah atau minta soal lewat wali kelasmu. Bapak sudah memberikan soal di sana, atau bisa japri ke nomor WA saya. Demikian anak-anak, materi pada video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.